Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Malam ini kita akan berbincang-bincang santai, artinya mengulik-ulik tentang helm. Ini kita bawa dua orang yang expert di bidangnya masing-masing. Satu Mas Heret Prasio yang lebih dikenal di custom culture, sedangkan Mas Agus ini lebih banyak ke sporty harian ya untuk urusan helmnya. Untuk awal pembukaan, kita ingin tahu nih apa sih ekspertasinya dari masing-masing narasumber kita ini. Misal dari Mas Heret itu spesialisasinya helmnya itu seperti apa sih gitu. Boleh Mas Heret dulu. Jadi kalau Elders Company sendiri tuh memang awalnya memang terinspirasi dari dunia custom culture. Jadi memang kenapa kita memilih jalur yang custom culture, karena kita ngelihatnya adalah nama Elders sendiri itu kan artinya orang yang dituakan, atau istilahnya kita terinspirasi oleh sejarah dari motor itu sendiri gitu. Makanya helm-helmnya pun bentuknya tuh lebih unik. Dulu kita lebih banyak main di istilahnya kalau di luar tuh low profile helmet. Jadi helmnya tuh memang lebih simple, terus bergaya era tahun 60 70-an gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang kita bawa sih. Nah, kalau untuk Mas Agus sendiri, ini spesialisnya apa nih Mas Agus? Spesialisnya sebenarnya sih lebih ke helm umum ya, helm umum, baik untuk yang full face, half face, atau open face, yang umum. Jadi untuk yang sport juga ada. Memang sih sekarang ini ya kalau full face kan kebanyakan memang modelnya sporty, tapi juga memang akhir-akhir ini kan beberapa merek bikin yang model-model vintage ya. Jadi full face tapi modelnya vintage, dalam artian full face, half face, modular dan lain-lain. Jadi ya hampir semua model helm sih kita juga jual. Oke, itu awalnya tahun berapa Mas mulai jualan helm itu, bisnis ini? Oke, kalau bisnis Juragan Helm sendiri sih mulainya 2007 ya, 2007. Tapi sebelumnya sih sebenarnya saya udah mulai dikit-dikit jualan ke teman-teman lah ya, ke teman-teman. Dan memang sebelumnya saya juga, karena background saya di graphic design, saya juga sempat ngebantu desain-desain untuk sebuah pabrik helm di Indonesia. Jadi sejarahnya dari desainer grafis helm, iya, terus ke komunitas. Iya, jadi memang kalau dulunya sih memang saya juga sudah hobi helm gitu ya. Nah, ya, dari tahun berapa Mas? Kalau apanya nih? Kalau hobi sih saya dari semenjak saya kuliah, berarti 93 atau 94 ya. Lalu mulai seneng helm, terutama yang import, karena dulu kan juga masih sedikit ya aksesnya. Jadi untuk beli helm branded tapi di Indonesia yang impor itu susah banget. Jadi masih sekitar teman-teman aja. Lalu baru saya mulai ngebantuin graphic design di pabrik helm itu mulai tahun 2000. Lalu baru deh bener-bener ayo kita bikin bisnis untuk jualan helm. Tapi dulu itu kita masih benar-benar online aja. Jadi 2007 kita mulai jualan helm online, dan memang ditunjuk juga sebagai tim pameran sebuah merek lokal gitu. Siap. Nah, ini kembali ke Mas Heret. Kalau Mas Heret sendiri itu mulai bisnis helmnya di tahun berapa nih Mas? Mungkin kita tuh mulai sekitar 6 tahun yang lalu, berarti 2014. Jadi memang kita kan 2014 itu kita masih ambil helmnya di Thailand, karena pada waktu itu untuk helm-helm yang vintage itu jarang banget.
Jadi di Thailand udah mulai duluan, kemudian kita ambil di sana dan ya akhirnya kan dari Elders Helmet waktu itu namanya, terus secara brand kita akuisisi, kita gedein di Indonesia jadi Elders Company itu di sekitar tahun 2015. Jadi ya kita terhitungnya baru sih. Terus terang aku juga berangkat dari hobi gitu dan memang sebenarnya lebih mengarahnya lebih ke fashion tadinya, ngelihat helm itu sebagai elemen fashion di bermotornya gitu. Makanya kita lebih ngejar kesan vintage-nya gitu. Ya pada waktu itu sih pemainnya masih sedikit, jadi kita masih ngambil dari Thailand. Mungkin kita mulai berproduksi sendiri itu di tahun 2015-an deh. Oh, jadi udah lokal konten ya artinya yang bikinnya nih Elders. Full lokal itu di tahun 2015. Jadi 2015 sudah jualan helm buatan Indonesia artinya ya? Ya, glove, helm. Oke. Gitu. Nah, waktu awal jualan ini masih banyak yang jadi pertanyaan buat orang. Klasternya helm custom culture tuh ada berapa banyak sih? Maksudnya kan kalau kita taunya helm, kalau di jualan biasa kayak tempatnya Mas Agus ada helm medium, premium, atau helm mahal atau murah. Nah kalau di custom culture tuh helmnya kategorinya kayak gimana Mas? Karena gini, mungkin bisa dikatakan custom culture itu lebih segmented ya. Artinya helm-helm yang kita create itu memang something yang memang permintaan pasarnya juga benar-benar harus orang yang ngerti custom culture banget gitu, dan setiap helm ada story-nya kan. Kalau dari Elders Company sendiri kita ada Raid, which is yang tadi sempat di display itu yang warna merah. Raid itu memang inspirasinya dari helm motocross zaman dulu. Terus kita ada juga Lil Skull. Lil Skull tuh didesain oleh Vero. Jadi kayak kita create produk itu tuh bener-bener based on story-nya si helm itu sendiri gitu loh. Jadi di situ juga kita bikin motor namanya Lil Skull. Sebentar, aku kayaknya ada. Nah ini Lil Skull gitu. Jadi kecil helmnya gitu, dan ini didesain oleh Verolan. Story-nya sih yang lebih kita angkat, yang akhirnya para pelaku atau penikmat custom culture mengejar helm itu gitu kan. Kemudian ada satu lagi Space Helmet. Space Helmet didesain oleh Itsuki, seorang desainer helmet yang memang hidup di custom culture juga, dan itu ya termasuk helm yang selalu sold out lah kalau di custom culture. Kita kirim ke Jepang gitu. Terus kita juga ada Bantam, which is kebetulan Bantam itu kita ambil dari AGV tahun 40-an. Recron kita iniin lagi, polanya kita benerin lagi supaya lebih nyaman. Jadi sebenarnya helm-helm kita selalu kita create sendiri, dan kita berikan cerita sendiri, kita berikan nafas sendiri. Lah itu unitnya berapa banyak sekali produksi? Sebenarnya nggak banyak sih Mas GT, tapi memang ya boleh aku bilang akhirnya Elders sendiri sebenarnya memutuskan tidak menjual helm-helm yang small shell gitu-gitu Indonesia. Akhirnya kita udah nggak jual di Indonesia. Jadi kita jual di Jepang, Korea, sama Amerika gitu. Oh. Jadi bukan buat pasar Indonesia. Karena gini, kan belakangan Elders sudah SNI. Jadi memang kita sendiri mencoba memfokuskan market di tempat di mana yang tidak perlu SNI, karena kalau untuk small shell rata-rata itu di Jepang itu nggak ada aturan regulasi helmnya, jadi mereka tidak membutuhkan itu. Terus mungkin di beberapa negara kayak Amerika terus Korea mereka ada regulasi, tapi
mereka tahu cara menggunakannya gitu. Artinya kadang sebagai dekorasi atau kalau event tertentu aja mereka pakai yang tidak menuntut mereka harus ke jalan raya. Oh, jadi hanya khusus saja ya gitu ya, situasi khusus saja dipakainya. Ya. Nah ini kalau Mas Agus, ini helmnya ada yang spesialis modelnya kayak Mas Hertz jual nggak? Jadi seperti klaser-klasernya itu, gimana Mas Agus? Ya, kalau kita sih ya karena sekarang ya mungkin berbeda sama Elders ya kan pemegang satu merek aja. Tapi kebetulan kalau di kita Juragan Helm kita sebagai retailer dan distributor juga. Jadi misalnya ya kayak Aero dan HJC itu memang kita yang pegang untuk distribusinya. Lalu kalau merek-merek lain yang kita jual misalnya kayak Arai, Shoei, Nolan, X-Lite segala macam itu kita sebagai retailer aja atau dealer. Tapi kalau saya lihat memang perkembangan vintage kesininya sih semakin rame. Kalau tadi Bro Heret bilang sekitar tahun 2014-2015, kebetulan saya juga tahun-tahun 2011 itu kita pertama kali bekerja sama dengan merek Zeus dari Vietnam. Itu justru kita udah lihat istilahnya kebangkitannya vintage. Jadi di pertama kali kita beli model dari Zeus itu semuanya ke model klasik dan vintage kebetulan gitu. Jadi dan di tahun-tahun itu belum ada pemainnya. Jadi sama tadi yang Bro Heret bilang, pasarnya masih niche, masih kecil, tapi ada gitu. Jadi makanya karena khususnya di merek lokal juga nggak ada yang main terjun di vintage. Tempo hari kita ngambilnya dan istilahnya bukan ngambil ya, tapi saya dengan pabrik Zeus akhirnya decide untuk masuknya ke helm retro dan vintage dulu. Karena kalau kita masuk ke pasar full face atau half face yang biasa itu ya di Indonesia udah lautan lah gitu, udah banyak. Jadi kita nggak mungkin bisa strong di situ. Jadi awalnya itu kita masukin kebetulan ada 2 yang model retro, 3 model retro, 1 half face biasa, 1 full face. Itu aja. Jadi kita bisa langsung strike ke market dan market juga bisa kayak lihat Zeus, ini ya modelnya berbeda gitu dibanding apa yang ada di market tempo hari gitu. Jadi tapi ya kesini-sininya memang menurut saya hampir semua merek sih sekarang bikin ya model-model vintage atau retro ya. Nolan juga bikin, Aero juga pernah bikin, tapi sekarang mungkin udah nggak terlalu karena ya mungkin kayak Aero memang mereka lebih kuatnya di sportnya sama di motocrossnya gitu kan. Lalu merek lain kayak HJC juga sekarang bikin juga yang model-model 3/4, 3/4, lalu apa lagi ya, banyak sih. Bahkan terakhir tuh Schubert Jerman yang biasa bikin flip up beberapa tahun lalu sempat bikin model klasik juga gitu. Jadi market vintage ini menurut saya masih growing sih. Terus terakhir saya juga terakhir tuh ke pameran di Jerman ya, Intermod 2016 kalau nggak salah. Nah itu udah lagi banyak banget ya yang merek-merek baru yang bermunculan di vintage gitu. Jadi kayak mungkin kayak sekarang ada merek saya lupa namanya, Hedon segala macam itu baru bermunculan deh di situ. Gitu. Jadi memang marketnya ada, memang nggak seberapa besar dibanding kayak yang sport dan lain-lain, tapi tetap ada.
dan saya rasa bakal masih ramai juga.